كثير عندك؟ ها؟ لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. فروض الوضوء ستة. الأول النية، الثاني غسل الوجه، الثالث كله موجود، كلكم موجود، كله موجود. الثالث غسل اليدين مع المرفقين. بن يحيى موجود، بن يحيى وين بن يحيى؟ تقدم يا عندي تقدم عشان بن يحيى مشهور منظور هذا. أنا ما شفت بن يحيى هذا. تقدم سيد رضا الطاس. أنت ولا سيد رضا هناك رضا. فخري أين فخري؟ موجود فخري موجود. طيب بعدين فخري يطلع معنا، فخري ولطفي وفخري لطفي. ثم من هذا؟ يبدأ مع الفصل الثاني والثالث المغرب. من هذا؟ لطفي ومن؟ لطفي وفخري. أين حسبي؟ حسبي موجود. حسبي كمان، حسبي أيضا يبدأ معنا في المغرب بعد. اقرأ بسم الله. الرابع مسح شيء من الرأس. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. السادس الترتيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Faslun yang mana? An-niyah. Faslun, bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal, an-niyatu. Apa itu niat? Qasdu syai'i, bertujuannya kepada sesuatu, muqtarinan yang dibarengi bifi'lihi, dengan pekerjaannya. Nah, jadi qasdu syai'i bertujuan kepada sesuatu, muqtarinan yang dibarengi bifi'lihi, dengan mengerjakan sesuatu ada namanya niat. Kalau azam itu apa? Niat yang kuat. An-niyah, ada niyah, ada niat, ada. Hadisnya apa? Dari Rasulullah SAW. Segala sesuatu itu harus menggunakan apa kata Rasulullah SAW? Innamal a'malu wa innama faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sebagaimana orang tidak sah dia sholat, tidak sah dia mengaji, tidak sah dia membayar zakat, tidak sah dia melaksanakan zakat fitrah, kecuali dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau ada orang Kristen membangun masjid, membangun madrasah untuk kemaslahatan muslimin, maka dia tidak akan mendapatkan pahala selagi dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi menentukan segala sesuatu diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengucapkan dua kalimat. Gimana dua kalimat syahadat? Asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan. Ada namanya syahadat. Jangan dibalik. Jangan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah, enggak boleh. Atau asyhadu an la ilaha illallah, diam sebentar 5 menit baru disambung wa asyhadu anna Muhammadar. Enggak boleh dibalik dan enggak boleh dipisah dengan diam lama. Ada mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau misalkan ditambah wa asyhadu anna Isa Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasana Sayyidina Isa adalah utusan Allah, enggak apa-apa ya. Cuman yang wajib hanya asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Kenapa orang muslim boleh menikahi kafir, perempuan yang kafir kitabi. Apa itu perempuan kafir kitabi? Seorang wanita yang masih memegang kitab dulunya. Misalkan dia Yahudi, dia masih memegang kitab Yahudi yang dulu, kitab autentik dulu, bukan kitab Yahudi yang sudah dirubah. Karena yang namanya kitab Yahudi yaitu kitab Nabi dulu diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihis, yaitu pengikutnya banyak Yahudi ya. Kalau Nasrani adalah pengikutnya Nabi Allah Isa, Kristen. Dan mereka punya kitab autentik yang dulu. Autentik itu masih alami, murni, itu bisa dijamin kemurniannya. Nah, orang muslim boleh menikahi umatnya Nabi Allah Musa yang namanya kafir kitabi.
Atau orang muslim boleh menikahi Nasrani yang namanya Kristen, tapi dengan syarat dia masih memegang kitab nenek moyangnya yang dulu yang tidak dirubah. Tapi kalau sudah dirubah maka hukumnya tidak boleh kafir kitab. Kenapa kok muslim laki-laki boleh menikah dengan Yahudi perempuan yang masih megang kitab aslinya? Atau muslim laki-laki boleh menikah dengan kafir Kristen, Nasrani yang memegang kitab kakeknya dulu. Kenapa? Karena kalau orang muslim dia mempercayai bahwasannya Nabi Allah Musa adalah seorang nabi. Nabi Allah dan orang muslim mempercayai Nabi Allah Isa adalah seorang nabi. Dan bagaimana dengan orang Yahudi menikahi muslim perempuan? Padahal nih muslim perempuan sudah tentu dia mengucapkan dua kalimat. Boleh apa enggak si kafir Yahudi, si Yahudi ini boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena dia di zaman sekarang harus mengikuti Nabi Muhammad. Ini kan umatnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat itu terbagi dua. Kalau engkau ditanya umat terbagi menjadi berapa? Dua. Satu ummatud dakwah. Yang kedua ummatun ijabah. Ummatun dakwah. Apa itu ummatun dakwah? Ummatun dakwah itu umat yang apa? Yaitu yang harus diajak. Namanya umat seperti di luar agama Islam itu namanya umat dakwah. Ada lagi umat namanya umat ijab, yaitu orang Islam. Dia umat Nabi Muhammad SAW. Apakah orang kafir sekarang umat Nabi Muhammad? Iya, umat Nabi Muhammad SAW. Cuman dia namanya ummatun dakwah. Ummatun dakwah. Kalau misalkan orang muslim dia ummatun ijabah. Semua di luar agama Islam itu namanya ummatun dakwah. Tetap dia umatnya Nabi Muhammad. Cuman dia umatnya umat apa tadi? Ummatun dakwah. Tapi kalau misalkan di zaman sekarang muslim semua, berarti dia namanya umat Nabi Muhammad. Tetap cuman namanya umatnya umat apa namanya? Ummatun, harus tahu ya, ada ummatun dakwah, ada ummatun ijabah. Terus jadi orang kalau misalkan orang kafir di luar agama Islam membangun masjid, membangun madrasah, membangun kemaslahatan muslimin, apakah dia dapat pahala? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia dibalas sama Allah nanti di dunia, di akhirat enggak dapat. Ya. Tapi kalau orang muslim walaupun dia cuma bangun kamar mandi yang kecil, tetap dia dapat pahala. Di dunia dia dapat pahala, dan di akhirat dia pas meninggal tetap pahalanya ngalir. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah. Nah, dan bukan beranggapan keyakinan muslim Nabi Musa adalah seorang nabi, Nabi Isa adalah seorang, dan ulul azmi wajib dimuliakan, bukan Tuhan yang dipertuhankan. Oh itu yang naik katanya Yesus lain lagi, enggak ada. Yang ditaikin sama Allah, yang ditaikan sama Allah ke langit itu adalah Nabi Allah Isa alaihis. Umur beliau berapa waktu naik? 33 tahun. Ya, ditahan urat laparnya itu Nabi Allah Isa sehingga tidak makan. Karena Nabi Allah Isa mau disalib sama siapa? Sama Raja Hirdaus Yahudi. Ya, karena setiap nabi datang maka nabi sebelumnya diganti dengan syariat nabi selanjutnya. Waktu itu yang ramai agama Nabi Musa. Datanglah Nabi Allah Isa, maka umat Nabi Musa harus mengikuti daripada ajarannya Nabi Allah Isa alaihis. Karena dua-duanya sama, dua-duanya yaitu mengajak ibadah pada Allah Subhanahu. Nah, kecuali syariat yang tidak akan terhapuskan, syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad. Makanya nanti Nabi Allah Isa pas turun ke bumi, beliau nanti mengajarkan agama siapa? Agamanya Nabi Muhammad. Memakai kitab siapa? Kitab madhab kita. Ya, hadis-hadis Rasulullah, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi Allah Isa turun? Nanti sudah Imam Mahdi kalau dikepung sama Dajjal, baru turunlah Nabi Allah Isa alaihis. Ada Isa. Nah, terus ada Ruhullah. Apa Ruhullah itu? Nabi Isa utusan Allah. Balik lagi. An-niyatu paslon satu pasal an-niyatu nih. Qasdu syai'i bertujuannya kepada sesuatu, muqtarinan yang dibarengi bifi'lihi dengan mengerjakan sesuatu tersebut. Kalau azam cuma niat aja yang kuat, tapi tidak dibarengin dengan pekerjaan. Tapi kalau niat mengerjakan sesuatu dibarengin dengan pekerja, itu namanya nih. Nah, ketika engkau membasuh muka, maka engkau wajib mengucapkan apa? Nawaitu raf'al
asghari fardhan lillahi. Saya niat membasuh mengangkat hadas kecil di dalam fardu karena Allah. Kalau mandi junub ada niatnya. Gimana mandi junub keluar hadas besar? Nawaitu raf'al hadasil akbari, bukan asghari dong, akbar dong. Kan junub hadas besar. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il fardhan lillahi. Saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar dari semua badan, fardu karena Allah Ta'ala. Saya mau pakai fardhu, enggak apa-apa. Cuma dari semua badan aja, dari semua badan fardu karena Allah Ta'ala. Wa mahalluha, dan tempatnya niat al-qalbu. Apa al-qalbu? Hati. Yang namanya niat itu tidak dilafazkan di mulut itu sunnah, tapi yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu yang terdapat dalam ada hati. Nah, terus wa talaffudzu biha, dan melafazkan dengan niat. Nawaitu pakai mulut tuh dilafazkan. Nawaitu al hadasil, hada dilafazkan. Sunnatun, hukumnya apa sun? Atau usalli fardadzuh arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada imaman lillahi. Itu dilafazkan di mulut. Saya niat, saya usalli fardadzuhri, terus sebutkan sampai akhir, fardhon lillahi ta'ala. Tapi yang dianggap bukan usalli yang di mulut, tapi yang dalam hati. Wa talaffuz biha, dan melafazkan dengan itu dengan niat, sunnatun, hukumnya. Harus ngerti. Ya, makanya ini harus apa al-sabinah nih. Faslun an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffuz biha sunnatun. Terus waktuha, dan waktunya niat kapan? Ha dhamir, kembali kepada niat. Kenapa? Karena niat adalah mu'an. Waktuha, waktunya niat inda ghasri awwali juz'in, ketika membasuh permulaan bagian minal wajhi, daripada wajh. Berarti pas engkau pas mengambil ini air, kemudian dibasuhkan ke muka begini, kata undur ke sini, kata itu undur, amsik ya walati, amsik, pegang. Begini tuh air, ada langsung nawaitu, lihatin tuh, ini air. Langsung pas kena muka, nawaitu raf'al hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kata pas masuk muka ini ya, nawaitu raf'al hadasil asghari fardhan ta'ala. Saya niat mengangkat hadas kecil fardu karena Allah, ada wajib. Kalau orang wudu enggak pakai niat, maka hukumnya tidak wudunya tidak sah. Karena sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW innamal a'malu, sesungguhnya setiap pekerjaan bin niyati, yaitu dibandingin dengan niat nih, harus ada niatnya. Terus engkau mondok di sini ada niat, ya. Jangan minta kawin, baru 2 bulan minta kawin. Kawin, maksud ada. Nanti kawinnya, masa karak mondok 2 tahun yang kawin. Nah, bahim tuh, terus. Wat tertibu, dan apa tertibu terus apa tersusun? Allah yuqaddama udwan wa Allah yuqaddama udwan ala udwin. Apa artinya? Wa tartibu, dan tersusun Allah yuqaddama, agar jangan mendahulukan udwan, anggota tubuh, ala udwin, atas anggota yang lain. Maksudnya apa? Harus tertib. Yang namanya wudu satu nih, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempatnya membasuh rambut. Terus sunnahnya apa? Yang kelimanya mengusap kedua telinga. Terus yang kelimanya membasuh kaki. Yang keenamnya adalah tar. Lah itu kok yang namanya telinga enggak disebut, karena yang namanya telinga itu dalam wudu hukumnya sunnah. Mau dicuci fardhu? Enggak apa-apa. Cuman kalau enggak dicuci ya nanti takutnya kotor. Makanya disunnahkan oleh Nabi Muhammad. Sebagaimana ini membasuh kedua tangan. Apa katanya kalau kata orang Sunda? Kocok-kocok. Apa kalau kata ini bahasa Indonesia mencuci kedua atau membasuh kedua, kemudian memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan air dari hidung. Kalau memasukkan air ke hidung namanya istinsyaq. Apa namanya? Istansyaqa yastansyiqu istinsyaqan. Terus kalau misalkan mengeluarkan air dari hidung itu namanya apa? Istinsyar. Harus tahu istinsyaq itu kan fikih, itu istilah fikih. Kalau mengeluarkan air dari hidung namanya apa? Istinsyaq. Terus wahakala. Kemudian kemudian membasuh wajah niat, kemudian membasuh wajah wahakala. Terus dan harus tertib, ya, enggak boleh membasuh wajah
Wajah sudah wajah langsung ke kaki, dari kaki ke tangan, dari tangan ke rambut nggak boleh. Itu namanya nggak tertib. Sementara salah satunya apa? Yang pertama adalah nih, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempatnya membasuh rambut, yang kelimanya membasuh kedua kaki, yang keenamnya adalah tertib adalah fardunya wudu. Jadi kalau tidak dilaksanakan tertib, maka wudunya tidak apa. Dan ketika wudu usahakan harus hati semua hati. Apa kata ulama kemarin? Man hadara qalbuhu fil wudu'i hadara qalbuhu fis salati. Wah, kata dihafalkan tuh ya. Kalau dapat magalah atau perkataan yang antik-antik, ulangi 20 kali di pondok itu. Man hadara qalbuhu fil wudu'i man. Barang siapa orang hadara yang hadir hatinya orang tersebut fil wudu'i ketika wudu, hadara maka bakal hadir qalbuhu hatinya orang tersebut, si man tersebut fis salati di dalam, diulang-ulang tuh, man hadara qalbuhu fil wudu'i hadara qalbuhu fis salah. Jadi ketika wudu berbicara enggak apa-apa, cuman hukumnya kenapa makruh? Karena nanti kata ulama kalau hadir hati ketika wudu, nanti hadir ketika sholat khusyuk nanti. Kenapa orang kok ketika sholat dia enggak khusyuk? Karena waktu wudunya dia enggak hadir hatinya. Orang ngomong dijawab. Jangan dong ya. Makruh, tidak membatalkan wudu, tidak, cuma hukumnya makruh. Terus wahakala. Naam. Tamim ya Muhammad. Terus tamim. Terus tasrif. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Al-ma'u qalilun wa kathirun. Wal qalilu ma duna qullataini. Ma duna al-qullataini. Wal kathiru qullatani fa aktsaru. Wal qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasati fihi wa in lam yataghayyar. Wal ma'ul kathiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Perhatikan. Nah, sekarang babnya sudah terlewat. Apa itu faslun? Kata ulama faslun itu apa? Kalimatun tiqalin. Faslun itu apa? Lugatan al-hajizu baina syai'aini. Al-hajizu penghalang di antara dua perkara ya. Kalau istilahnya apa istilahnya? Kit'atun minal apa lagi? Mustamilatun, terus ala furu'in wa usulin wa masaila wa tanabiha galiban. Diulang lagi apa? Wastilah apa? Kit'atun minal ilmi mustamilatun ala furu'in wa usulin wa masaila wa tanabiha galiban. Nanti kalau kamu di Hadramut atau mondok di tempat-tempat ahli fikih harus tahu faslun itu lugatan apa. Faslun itu lugatan apa namanya? Al-hajizu baina syai'aini, harus tahu. Dan penghalang di antara dua perkara harus ngerti. Kalau istilahnya qit'atun minal ilmi, sekelumit daripada ilmu, mustamilatun yang mencakup. Siapa si kit'ah tersebut? Kit'ah ilmu itu. Ala furu'in wa usulin, atas fara'-fara', wa usulin dan usul-usul, wa masailah dan masalah-masalah, wa tanabiha dan tanbih-tanbih, galiban biasa atau kebanyakan. Galiban biasanya. Maka tahu tuh. Jangan lupa lagi kalau sudah catat. Al-ilmu fis sudur la fis sutur, kata ulama. Artinya al-ilmu fis sudur, ilmu dalam hati. La fis sutur, bukan di catatan. Ya, harus tahu, dihafal. Al-Imam Juwaini beliau hafal kitab dua kontainer. Imam Juwaini gurunya Imam Ghazali, gurunya Imam. Orang rajin manjadda wajad, manzara'a hasad. Barang siapa yang sungguh-sungguh dia bakal dapat, dan barang siapa yang nanam dia bakal apa? Bakal panen. Harus tahu dong. Qit'atun minal mustamilatun ala furu'in wa usulin wa masaila wa tanabiha. Ada namanya fasal. Terus lagi apa lagi? Al-ma'u air. Dibuang alif lamnya ma'un. Ditambah nun apa? Hamzanya ditambah dengan nun jamak. Jadi ma'una, air kita. Atau pakai iya, ma'i, air saya. Atau pakai kaf, dhamirun barizun muttasilun by kaf lil khitab al hadir, ma'uka, air kamu. Berarti alif lam enggak ada tuh.
Kalau ada alif lam, al-ma'u, enggak boleh al-ma'un, tapi al-ma'u. Dibuang alif lamnya jadi ma'un. Apa namanya? Terus al-ma'u air, qalil ada yang sedikit, wa katsir ada yang banyak. Jadi luar ada cair, ada yang sedikit, ada yang ukuran sedikit itu apa? Lihatin sini. Fal qalilu yang namanya yang sedikit madunal qullataini itu ma air dunal qullataini yang kurang dari dua kula. Ya, terus. Nah, sah kamalan ya. Wal katsiru dan air yang banyak kullatani dua kula fa aktsara atau lebih. Nah, nanti di khusus di apa namanya di pelajaran di kelas nanti insyaallah kita bahas. Satu kula berapa, dua kula berapa, terus. Wal katsiru dan air yang banyak kullatani dua kul fa aktsaru atau lebih. Terus. Wal qalilu dan air yang sedikit yatanajjasu dia menjadi najis. Apa? Biwuqu'in najasati dengan sebab kejatuhannya najis fihi kepada air yang sedikit tersebut. Wa illam yataghayyar walaupun airnya berubah. Air satu ember, berarti qalil. Air satu ember kecil tuh qalil. Udah gitu kenapa? Kejatuhan najis. Ya najis. Air kencing anak kecil atau apa najis? Atau ayam walaupun nggak berubah airnya tetap dia menjadi najis. Alasannya apa? Karena dia airnya qalilun. Apa qalilun? Sedikit kata. Terus walaupun nggak berubah, ya. Terus wal ma'ul katsiru dan air yang banyak. Air yang banyak itu apa? 15 black. Kalau ukuran air itu yang banyak tuh 15 black, biasanya 15 black minyak kelapa. Minyak kelapa suka ada blacknya segini apa black ya? Apa black namanya? Segini nih ada blacknya apa segini nih? Ya Allah. Apa namanya? Black apa namanya? Black. Bukan kompan, bukan. Kompan tuh yang diteng-teng, black. Yang itu biasanya. Dan yang terbuat dari seng tahu nggak black? Biasanya kalau grosir ada namanya black segi 4 ya. Berapa ukurannya kalau 2 kulah tuh? Kurang lebih 15 black. Bagaimana kalau misalkan dia ukuran pakai tangan? Kalau pakai tangan lebar 1,5 hasta. Berapa? Panjang 1 hasta. Dalam 1 hasta. Berarti dia 1 hasta gini. Setengah segini. Berarti 1 meter. Ya. 1 hasta setengah. Panjang 1 hasta setengah. Lebar 1 hasta setengah. Terus apa lagi? Dan dalam 1 hasta, berarti itu namanya berapa kula? 2 kula. Bukan 2 kula tuh 1 kula, 2 kula digabungan, bukan. 2 kula tuh panjang, dalamnya 1 hasta setengah, lebar 1 hasta. Itu tambah lagi. Dan dalamnya 1 hasta, berarti itu berapa kula? 2 kula. Terus. Adapun yang air yang banyak seperti itu, yang panjang 1 hasta setengah, lebar 1 hasta setengah, dalam 1 hasta setengah, la yatanajjasu dia tidak akan menjadi najis. Illa huruf istisna kecuali idza taghayyara apabila berubah. Apa yang berubah? Ta'muhu rasanya air tersebut. Ya. Ternyata 1 hasta setengah panjang, 1 hasta setengah lebar, 1 hasta setengah dalam. Itu masih coba digituin. Kok ada air kencing anak kecil? Pas cobain. Kok rasa air kencing anak kecil? Berarti airnya telah berubah. Berarti dia najis apa kagak? Oh beda air kecil, buang air besar di situ. Pasti coba, nggak ada rasanya. Biasanya rasa air. Atau pasti coba, kok jadi rasa kotoran anak kecil? Berarti berubah. Berarti apa air tersebut yang 2 kula telah berubah. Ta'muhu rasa. Launuhu atau warna, ternyata enggak, cuman warnanya yang berubah. Tadinya airnya bening, cuman ketiban apa air kencing. Jadi warnanya warna air kan, atau ketiban apa kejatuhan apa, yaitu beraknya anak kan. Jadi warna kotoran anak kan. Launun, apa launun itu? Warna berubah, najis. Aurihuhu atau bau, warna rasa enggak, cobain enggak. Warna enggak, cuman bau pasti cium. Kok bau kencing anak kecil ya? Atau pasti cium? Kok bau berak anak kecil ya? Emang tadi bayi? Di sini nih, buang air besar nih. Berarti air tersebut menjadi apa? Najis.
Hada fahimtum? Ganti. Untuk kelas 2 dan kelas 3 ba'dal maghrib, setiap ba'dal maghrib belajar baca kitab sama saya. Bawa kitab Safinah sama kitab Sirrul Asrar. Itu kelas 2 sama kelas 3. Kelas 1 2 halaqahnya sama Ustaz. Kelas 1 yang boleh ikut Lutfi, Hasbi, Lutfi sama si Fakhri. Terus Riyadhus Shalihin. Ikra ya warah. Ada fikih, ada penting. Al-fiqhu pemahaman. Ya, kata Rasulullah SAW, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Yang Allah inginkan kebaikan bagi orang tersebut, yufaqihu, Allah berikan dia pemahaman fid din dalam agama. Al-fiqhu. Penting itu ya. Ada orang kayak gaya wali, rukun sholat nggak tahu, syarat sholat nggak tahu, tapi gayanya gaya wali. Saya ini wali. Padahal nggak belajar ilmu fikih, nggak belajar apa, tapi atau gayanya seperti gayanya wali, itu bukan wali itu. Nah, terus ikra. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة فمنها حادثا عائشة فمنها حديث عائشة حديث مضاف عائشة مضاف إليه. Cuman dia enggak kasrah. Kenapa ilatnya? Ditanis, lil'alamiyah wa tanis, karena dia nama orang dan nama perempuan. Makanya Aisyah. Faminha hadithu Aisyah, bukan hadithun, tapi hadithu Aisyah. Sudah amal hadis Allah. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه وقد سبق في الباب قبله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله يا عبد bukan ya abdu. Ada namanya munada mudhaf terus ya عبد الله لا تكن مثل فلان مثل مضاف فلان مضاف إليه. يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره
صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة. صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة. رواه مسلم. Baik. Langsung yang paling bawah ayat yang paling bawah. Wa'bud rabbaka. Dan sembahlah oleh engkau rabbaka Tuhan kamu hatta ya'tiyaka sehingga mendatangi kepada engkau al-yaqinu. Apa al-yaqin? Kematian. Ada al-yaqin, ada bimana al-maut. Al-yaqin bimana al-maut. Nah, wa'bud dan sembahlah oleh engkau apa rabbaka. Siapa rabbaka? Tuhan kamu itu Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyaka sehingga datang kepada engkau al-yaqinu apa keyakinan. Wa ammal ahadits, adapun hadis-hadis ini bab tentang apa? Babun fil muhafazati 'alal amal. Bab itu menerangkan tentang harus menjaganya kita 'alal amali atas aktivitas atau dalam kurung pekerjaan yang baik, maksudnya pekerjaan yang baik, sholat duha, sholat witir, tahajud, apalagi sholat fardu. Nah, terus babun fil muhafazati 'alal a'mal. Terus di sini apa katanya? Wa'bud rabbaka, sembahlah oleh engkau rabbaka Tuhan kamu hatta ya'tiyaka sehingga datang kepada engkau apa yakin itu? Intinya apa? Kita dituntut agar kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian. Terus wa amal haditsu, adapun hadis-hadis faminha di antaranya haditsu Aisyah, yaitu hadis dari Sayyidah Aisyah. Ada Sayyidah Aisyah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya bintu Abi Bakr As-Siddiq. Beliau adalah anak putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada ukhtu Asma. Beliau adalah saudara perempuannya Sayyidah Asma. Dan beliau juga punya saudara laki-laki namanya Abdurrahman dan Muhammad. Abdurrahman dan abahnya Sayyidina Abu Bakar dan Siti Aisyah dijuluki Humairah. Apa Humairah? Kulit yang kemerahan. Dan beliau adalah ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin? Ibunya orang-orang mukmin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa azwajuhu ummahatuhum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa azwajuhu ummahatuhum. Itu nas ayat Al-Quran, gak boleh lawan tuh. Istri-istrinya Rasulullah SAW ummahatuhum adalah ibu-ibunya orang-orang mukmin. Jadi orang yang mukmin pada Allah, iman pada Allah, maka dia mengaku kalau Siti Aisyah adalah ibunya. Kalau dia enggak mengaku, berarti dia enggak percaya sama Al-Quran. Jadi azwajuhu apa? Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya siapa? Istri-istrinya Rasulullah SAW adalah ibunya orang-orang mukmin. Kamu mukmin sama Allah, iman sama Allah? Ya, iman sama Allah. Berarti Siti Aisyah kamu aku sebagai ibu kamu. Tapi kalau kamu nggak iman sama Allah, kamu nggak ngaku Siti Aisyah sebagai ibu kamu, berarti kamu bukan orang mukmin. Karena nasal Al-Quran apa tadi? Wa azwajuhu ummahatuhum. Ada Sayyidah Aisyah menikah sama Rasulullah umurnya berapa tahun? 6 atau 7 tahun. Tidur bareng sama Rasulullah umur berapa? 9 tahun. Nah, dan ditinggal wafat sama Rasulullah umur berapa? 18 tahun. Berapa? 18. Ingat-ingat tuh. Nah. Wa kana habbuddin ilaihi, dan adanya paling dicintai agama kepada Nabi Muhammad SAW mada wa ma sahibuhu, sesuatu yang dilanggengi atau yang didawamkan sahibuhu oleh orangnya alaihi, atas agama tersebut. Nah, wa qad sabaqa, dan telah lewat fil babi, di dalam bab qablahu, sebelumnya. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa Sayyidina Umar bin Khattab? Sayyidina Umar bin Khattab adalah khalifah Rasulullah yang keberapa? Karena yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar. Beliau menjabat jadi khalifah berapa tahun? 12 tahun. Baik, menjabat jadi khalifah 12 tahun. Tidak pernah tidur di malam hari dan tidak pernah tidur di siang hari. Selama berapa tahun? 12 tahun. Kalau beliau ngantuk, cuma nyender di pohon atau berbaring di depan para sahabat yang lain, tidur sebentar, bangun lagi.
Nah, kata Sayyidina Umar bin Khattab, "In nimtu lailan adha'tu nafsi." Kalau aku tidur di malam hari, aku sia-siakan diri aku, kata Sayyidina Umar. "Wa in nimtu naharan adha'tu ar-ra'iyyah." Kalau aku tidur di siang hari, aku sia-siakan rakyat aku. Malam enggak pernah tidur, siang enggak pernah tidur. Hada namanya Umar bin Khattab. Dan Sayyidina Umar bin Khattab kata Rasulullah SAW, "Ma salaka syaitan fajjan." Tidaklah si setan menempuh satu gang. Setan di situ lagi jalan. Wasalaka Umar fajjan. Kemudian Sayyidina Umar melewat gang juga sama dengan setan satu jalan. Illa salaka syaitan fajjan akhar. Kecuali si setan memilih gang yang lain. Kata setan apa? Takut ada Sayyidina Umar bin. Kata hebatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya kalau orang takut, penakut, dia tulis di dadanya Umar bin Khattab. Atau rumahnya kayak angker, tulis di pintunya Umar ibnul Khattab. Ada rahasia daripada nama Umar bin setan aja takut. Masalaka Umar fajjan illa wasalaka syaitan fajjan akhar. Tidaklah Umar menempuh satu gang, satu lorong, kecuali setan di depan jalan juga dia geser. Kata setan apa? Takut ada Umar. Ada Umar bin Khattab. Beliau menjadi khalifah, menjabat khalifahnya berapa tahun? 12 tahun. Di Umar, nah ada walad Umar mawjud, Abdullah bin Umar. Abdullah, la'alla ana kullu sawa. Nah, ghair Abdullah ma fi? Siapa yang bapaknya Umar ada? Ada Umar, Abu Umar Terus. Umar. Terus. Beliau menjadi khalifah berapa tahun? 12 tahun. Dan beliau meninggal dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Abu Lu'lu'ah al-Majusi dibunuh lagi sholat asar kalau nggak salah ya. Mau sholat asar dibunuh, tusuk ya. Sholat asar kalau nggak salah ya. Ada Sayyidina Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Nah, ada Abu Lu'lu'ah, dia masuk Madinah pura-pura masuk Islam, padahal dia adalah orang kafir. Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Terus Wa Umar bin Khattab, dan Sayyidina Umar bin Khattab adalah ayahnya Hafsah. Hafsah adalah istrinya Rasulullah SAW. Sayyidah Hafsah bintu Umar bin Khattab. Nah, Hafsah bintu Umar ada yang menikah kepada Rasulullah SAW. Berarti Sayyidina Umar sahabat sekaligus mertua. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq punya anak yang nikah sama Rasulullah, Siti Aisyah. Kalau Sayyidina Umar punya anak namanya Haf. Diafal tuh, ingat-ingat tuh. Kalahin tuh orang jadi giawan tuh. Main kalahin tuh ya. Ingat-ingat ilmu sirah. Kalau dia udah tahu kan enak. Oh, Sayyidina Umar punya perempuan hanya Siti Hafsah, atau Sayyidah Hafsah menikah dengan Rasulullah. Terus Wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Telah bersabda, siapa yang bersabda? Man nama an hizbihi, barang siapa orang yang tidur an hizbihi, dari wiridnya. Nah, kebiasaan dia wirid minal laili, di malam hari, mungkin dia kecapean. Atau dia enggak kuat ngantuk, dia kecapean atau ketiduran. Au an syai'in minhu, atau dari sesuatu dari hizibnya, dari wiridnya. Faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri. Kemudian dia membaca lagi wiridnya yang tadi malam, dia qada antara salat subuh dan salat zuhur, salat fajar dan salat zuhur. Apa katanya? Kutibalahu, maka dicatatkan baginya ka'annama, seakan-akan qara'ahu, dia membaca wirid tersebut minal laili, di malam hari. Jadi kalau misalkan kamu lupa, oh tadi malam saya lupa wirid, jam berapa lupa, maka jangan lupa antara fajar dan zuhur diulang lagi atau dikodok lagi. Makanya Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, kalau beliau kedatangan tamu, beliau datang tamu nih, Habib Ahmad bin Hasan al-Attas apa? Paginya beliau membaca Al-Quran 5 juz, malam 5 juz, membaca la ilaha illallah 20.000. Berapa la ilaha illallah? Habib Ahmad bin Hasan al-Attas namanya manaqibnya sebut dalam kitab Tadhkirun Nas. Tapi kalau auratnya kuat, tapi kalau ada tamu, beliau langsung menghadap tamu dulu, wiridnya nanti. Tapi nanti dikodok, ya, karena tamu tuh nggak datang 2 kali. Makanya kalau ada tamu ya hormatin sama engkau. Terus, jadi kalau lupa wirid di malam hari, maka baca di antara zuhur dan antara sholat fajar dan sholat zuhur. Maka kalau seperti itu apa? Kutibalahu ka'annama qara'ahu minal lail, dicatatkan baginya seakan-akan dia membaca wirid tersebut di malam hari. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam satu. Yang keduanya, wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma,
Qala li Rasulullah, telah berkata kepada aku siapa? Rasulullah. Naam, ada fa'il muakhar. Qala li bisa oleh li. Nah, tapi tetap Rasulullah yang jadi fa'il. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulanin, janganlah engkau seperti si fulan. Kata siapa? Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Amr bin As, kana yaqumul lail, dia bangun di malam hari, fataraka qiyamal lail, kemudian dia meninggalkan qiyamal lail, itu dia melaksanakan salat di malam hari, cuman bangun doang tapi enggak salat. Maka itu sudah dicap oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Bilang kepada Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, jangan seperti si fulan. Bangun di malam hari tapi dia tidak tahajud, tidak baca Al-Qur'an, dia tidak sholat witir atau tidak sholat nafal mutlak di malam hari. Makanya yang bangun di malam hari sholat, ya. Jangan tidur. Terus kata sudah dicap sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Hadis ini telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam. Terus yang terakhirnya, wa Aisyah radhiyallahu anha. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata, siapa yang berkata? Sayyidah Aisyah. Ada Sayyidah Aisyah Rasulullah. Apa tadi kata Allah Subhanahu wa taala tentang istri-istri Rasulullah adalah ibunya orang-orang mukmin apa? Wa azwajuhu ummahatuhum. Ya, hafalin, hatta anak kecil juga harus hafal, pendek lagi apa namanya? Wa azwajuhu, apa artinya? Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibu-ibunya orang mukmin. Wa azwajuhu ummahatuhum. Siti Aisyah apanya Rasulullah? Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putrinya siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anha, qalat, berkata Siti Aisyah, kana Rasulullah sallallahu, adanya Rasulullah sallallahu, idza fatathu sholatu min al-lail, kalau beliau Rasulullah sallallahu ketinggalan salat di malam hari, min wajahin, disebabkan sakit, atau ghairihi, atau selainnya. Rasulullah sakit nih di malam hari ini atau selain sakit, Rasulullah kecapean. Hadza huwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalla minan nahari, maka Rasulullah salat di siang hari, hintai asyarata rak'atan, Rasulullah salat 12 hari dikodok di siang hari. Itulah akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi engkau misalkan tadi witir, jangan lupa. Malam saya enggak witir, lupa nih witir, biasa berapa? 5 atau 7 atau 9 atau 11. Salat nanti kapan? Siang harinya dikodok. Wa faitan nafil muaqqatan dubi qadar la faitan dasar di sunnah diqadha salat witir, salat fajar, apalagi qabliyah dan ba'di qadha, ya. Ada Rasulullah salat di siang hari berapa rakaat? 12 rakaat. Rawahu Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rujja haba'an munbatha wa kuntum ajwadan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون من ماء لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير ما يشحون حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين وظل ممدود ما يمس وفاكهة كثيرة لا مكتوة ولا ممنوعة فرش وإنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين ثلة من الآخرين. والشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم ظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على حنظ عظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى
إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون شاربون عليه من الحميم هذا نزلكم يوم الدين خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم أنشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحدثون أنتم أنزلتموه من المزن فذاقوا تفكهون نحن محرومون الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه حجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نار جعلناها تذكرة ومتاع سبح باسم ربك العظيم فلا أقسم لكن النجوم وإنه لقسم لا تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون تعالى بنا في هذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا أنتم تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجونها إن كنتم صادقين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وسلام لكم من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين إن هذا له حق باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسأل اللهم إنا نسألك بحقك وحق حقك وبجودك وكرمك وإحسانك بحق اسمك العظيم العظام وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تجيب دعوتي بحق سورة الواقعة بحق وجه المخمة الفتاين قادر الجبار فرد الموت خير الرازقين مقدر البائس والفقير توابنا يؤاخذ بالجرائم يسر أمري وارزقني رزقا يسر أمورنا وارزقنا رزقا حلالا طيبا باركا واجمع بيننا وبينه واجعله من نصيبي يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير صلى الله وسلم بجمالك وكمالك على أشرف مخلوقاتك يا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أمسينا وأصبحنا اللهم إني أمسينا وأصبحنا ونحن نحب الخير ونكره الشر وسبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اهدنا بنورك لنورك فيما يريد علي فيما يعلنا منك وفيما يسر منا إليك وفيما يجري بيننا وبين خلقك اللهم سخر لنا رزقنا ورزقنا واعصمنا من الحرص والتعفيف ومن شغل القلب ومن شغل القلب يتعلق الفكر بسببه ومن الذل الخلق به ومن الشخ والبخل بعد حصوله اللهم يسر لنا أرزاقنا حلالا طيبا وعجل به يا نعم المجيب اللهم يسر لنا أرزاقنا حلالا طيبا وعجل به يا نعم المجيب اللهم يسر لنا أرزاقنا حلالا طيبا وعجل به يا نعم المجيب اللهم إنه ليس في السماوات دورات ولا في الأرض غمرات ولا في البحار قطرات ولا في الجبال مدرات ولا في الشجر ورقات ولا في الأجسام حركات ولا في العيون لحظات ولا في النفوس خطرات إلا وهي بك عارفة ولك مشاهدات وعنك دالات في ملك متحيرة في القدرة التي سخرت بها أهل الأرض والسماء أهل الأرض والسماوات سخر لنا قلوب المخلوقات إنك على كل شيء قدير اللهم ارحم فدرنا واجبر كسرنا واجعل لطفك في أمرنا واجعل لنا اللسان صدق واجعله محلا للخطاب والنطق بالصواب والأمل بالسنة والكتاب اللهم ذكرنا إذا نسينا ويكرنا إذا غفلنا واغفر لنا إذا عصينا أقبلنا إذا أطعنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير اللهم نور بكتابك أبصارنا واشرح بها صدورنا ويسر بها أمورنا وأطلق به لساننا وفرج به كربتنا ونور به قلوبنا وأكرم قلبنا من قلوبنا بالحب والفهم وارزقنا القرآن العظيم والعلم والفهم يا قاضي الحاجات أكرمنا بأنواع الخيرات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صل بجمالك وكمالك على أسأل مخلوقات سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وآل بيته وأزواجه وأنصاره وأشياعه وآله وجميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سر الفاتحة. اللهم اجعل ثواب وحواصل ثواب ما قرأناه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والمسلمين وجميع بدل الصائمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. قولوا قبول سبحانك اللهم
Nanti kalau sudah mulai baca waqiah langsung. Jadi waqiahnya disediakan. Insyaallah